Filsafat haram. Filsafat haram. Kenapa sih dikit-dikit haram, dikit-dikit haram? Haram kok dikit-dikit? Musik haram, menggambar haram, nonton bioskop haram, telepon. Sudahlah. Padahal Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat 116 agar jangan seenaknya mengatakan ini halal dan itu haram tanpa dalil yang jelas atau dengan dusta bahkan. Apalagi mengatasnamakan Allah. Ancamannya berupa azab yang pedih kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 116. Maka harus jelas dalil ketika menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Jangan modal nafsu, like and dislike. Karena kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216, kadang yang kamu benci itu baik bagimu dan kadang yang kamu suka itu justru buruk bagimu. Allah yang maha tahu dan kita jangan sok tahu. Kalaupun tak bisa menahan nafsu untuk membenci, ya terserahlah. Tapi kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8, janganlah kebencianmu membuatmu tidak berlaku adil. Terus emang filsafat ada dalilnya dalam Al-Quran? Filsafat sudah ada sejak abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani, jauh sebelum Islam diturunkan. Ia berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia, yang berasal dari kata philo, yang berarti cinta, dan sophia, yang berarti kebijaksanaan. Maka filsafat berarti kecintaan pada kebijaksanaan. Ketika Islam datang, filsafat dinilai selaras dengan kata hikmah di dalam Al-Quran, yang juga berarti kebijaksanaan. Itulah misi Nabi, yakni mengajarkan Al-Quran dan hikmah seperti difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Ali Imran ayat 48, dan 168, dan surat-surat lainnya, serta ayat-ayat yang lainnya. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Al-Quran menyebut hikmah sebagai anugerah kebaikan yang besar. Maka filsafat berupaya menggunakan anugerah kebaikan yang besar itu dan melanjutkan misi kenabian, yaitu mencapai hikmah, kebijaksanaan. Emang cuma filsafat yang berorientasi hikmah? Ya enggak sih. Tasawuf juga berorientasi hikmah, fikih juga. Bedanya, tasawuf menggunakan hati, fikih menggunakan wahyu dari Allah serta sabda dari Nabi Muhammad. Nah, filsafat ia berorientasi hikmah dengan menggunakan akal. Tapi katanya Imam Syafi'i membenci filsafat. Tunggu dulu. Sebenarnya kalau mau jujur dan beneran baca teksnya, yang dibenci oleh Imam Syafi'i itu bukan filsafat, tapi ilmu kalam atau teologi. Kata Imam Syafi'i seperti dikutip oleh Adz-Dzahabi dalam karyanya yang berjudul Tarikh Al-Islam, tidak ada yang lebih aku benci dibanding kalam atau ahli kalam. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, itu pun konteks kebenciannya sebenarnya bukan pada ilmunya, yaitu ilmu kalam. Tokoh-tokoh besar dari madhab Syafi'i seperti Al-Baihaqi, Imam Al-Haramain, Al-Ghazali, dan lainnya justru adalah para pakar di bidang ilmu kalam. Lagian masa Imam Syafi'i benci ilmu sih? Apalagi mengharamkannya. Nah, ini sekalian belajar filsafat dikit-dikit, biar gak curiga dan tahu manfaatnya. Dalam filsafat Islam diajarkan bahwa ilmu itu bebas nilai. Artinya nggak bisa dihukumi baik atau buruk. Seperti pisau, tak bisa dihukumi apa-apa. Kalau ia digunakan untuk melukai orang lain, baru dia haram. Kalau dia dibuat untuk memotong buah, ya halal. Begitu juga ilmu kalam dan semua ilmu-ilmu lainnya. Ilmu nuklir misalnya, boleh dipelajari, gak halal atau haram. Yang haram, kalau ilmu itu digunakan untuk bikin senjata nuklir. Kalau buat listrik ke warga miskin, ya malah berpahala toh. Disebut ilmu kalam karena dulunya perdebatan utamanya adalah kalam Allah. Itu makhluk apa bukan sih? Nah, di antara perdebatan itu terjadi antara Imam Syafi'i yang meyakini bukan makhluk dan Hafiz Al-Farad yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Perdebatan itu dikisahkan misalnya oleh sejarawan Ibnu Khaldun, Imam Baihaqi, dan Imam Ibnu Asakir. Jadi yang dibenci Imam Syafi'i adalah ilmu kalam versi Hafidz Al-Farad dan Mu'tazilah secara umum yang dianggap menodai kesempurnaan Allah. Dan seperti kata Ibnu Asakir, ketika berdebat, Imam Syafi'i pakai ilmu kalam juga kok. Karena tak mungkin bisa berdebat tentang ketuhanan tanpa pakai ilmu kalam. Karena itu Imam Syafi'i juga belajar tentang ilmu kalam, karena ia ilmu ketuhanan sebelum Imam Syafi'i belajar tentang ilmu fikih, tentang halal dan haram. Maka seperti dikutip Ibnu Asakir, Imam Syafi'i mengaku bahwa ia tuntas belajar ilmu kalam bahkan sebelum ilmu fikih yang menjadi ilmu utamanya. Lagian tanpa ilmu kalam, bagaimana kita meyakini Tuhan dengan baik? Modal katanya, atau yakin aja bahwa Tuhan itu ada dan sempurna. Kalau ketemu model agnostik kayak Coki gimana? Atau ketemu yang ateis bahkan nggak percaya bahwa Tuhan itu ada?
Hayo, sebenarnya Imam Ghazali lebih tegas menulis satu kitab khusus berjudul Tahafutil Falasifah, yang artinya kerancuan para filosof. Ia mengkritik filsafat dan para ahli filsafat. Namun apakah ia membenci dan mengharamkan filsafat? Ya tidaklah. Bagaimana mau mengkritik filsafat tanpa ia berfilsafat? Memangnya sebagian kita yang berani ngeritik tanpa ilmu? Maka yang dikritik oleh Imam Ghazali bukanlah filsafat, melainkan filosof-filosof yang terpengaruh oleh sebagian filosof Yunani kuno yang dinilai bertentangan dengan prinsip ketuhanan dalam Islam. Apakah fenomena ini semua hanya ada di ilmu kalam dan filsafat saja? Ternyata tidak kok. Dalam fikih juga ada. Misalnya dalam madhab Hanafi, ada namanya metode istihsan untuk mendapatkan suatu hukum. Namun Imam Syafi'i menolak keras ihtisan dengan mengatakan, man istishana faqad syara'ah. Siapa yang memakai metode istihsan, maka ia telah membuat syariat baru. Tapi apa berarti Imam Syafi'i benci, anti, atau mengharamkan fikih? Enggak kon. Dia adalah tokoh fikih utama. Tapi yang belajar filsafat ada yang ateis kok. Gini loh bro, jangankan filsafat, yang belajar tasawuf saja ada yang menganggap tak perlu syariat. Yang belajar fikih juga ada yang menganggap tasawuf bid'ah. Yang belajar sains pun ada yang jadi ateis. Kalau kamu dapatkan buah, lalu ada sisi yang busuknya, maka jika kamu bijak, kamu akan buang busuknya saja dan makan yang masih bagus. Ada tikus di lumbung, ya diusir tikusnya, bukan malah lumbungnya yang dibakar. Terus Pip, kalau tuduhan itu nggak jelas, ngapain ditanggepin serius sampai segininya? Gini loh, tuduhan itu memang tampak tidak serius dan tampak seperti main-main saja atau iseng-iseng saja. Tapi sebenarnya ia muncul dari sesuatu yang besar, serius, dan telah lama terpendam. Fitnah pada filsafat itu sudah lama dan masif. Belajar filsafat bikin ateis lah, jauh dari agama lah, dan lain sebagainya. Sehingga banyak anak-anak yang dilarang untuk kuliah filsafat. Padahal filsafat itu merupakan salah satu jurusan di universitas-universitas Islam di dalam dan di luar negeri yang biasanya digandeng dengan akidah. Karena filsafat mengajari kita memikirkan secara mendalam, komprehensif, dan cermat tentang sesuatu yang mungkin tak merasa perlu dipikir lagi oleh banyak orang. Seperti tentang Tuhan misalnya, yang merasa sudah cukup diyakini, tentang bagaimana proses kita mendapatkan pengetahuan, dan segala sesuatu tentangnya, karena seringkali yang kita tahu cuma secara indrawi saja. Bahkan salah satu universitas Islam terbesar di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar di Mesir, juga memiliki jurusan filsafat. Dan rektornya saat ini, yaitu Syekh Ahmad Thayyib, adalah salah satu alumni filsafat sejak ia sarjana hingga doktor. Tokoh-tokoh besar Islam juga, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, yang namanya harum, hingga Santero Barat pun adalah seorang filosof. Kok malah orang Barat sih yang menghargai prestasi tokoh kita? Padahal dulunya salah satu titik tolak kemajuan Islam karena menerjemahkan dan belajar filsafat dari Yunani kuno, yang kemudian dimodifikasi hingga menjadi corak baru filsafat yang dikenal sebagai filsafat Islam. Sehingga kalau umat Islam sering dinilai mundur, salah satunya karena filsafat tak mendapat perhatian khusus di tengah-tengah umat Islam. Di kampus-kampus Islam, jurusan filsafat sering sepi peminat. Ngaji kitab filsafat tidak populer. Ditambah lagi diharam-haramkan. Ya makin habis. Padahal filsafat itu penting untuk membuat segala keilmuan menjadi mendalam, karena mempertanyakan hal-hal yang mungkin dianggap sudah benar. Oleh karena itu ia disebut induk semua ilmu. Tanpa ia, jika ilmu ibarat pohon, maka seperti kehilangan akarnya, atau akarnya tidak kokoh. Ilmu jadi dangkal. Bahkan fikih pun berbasis pada usul fikih yang biasanya diartikan sebagai filsafat hukum Islam. Sehingga tokoh-tokoh utama di berbagai bidang biasanya mereka juga filosof. Bahkan sebelum menekuni bidangnya masing-masing, mereka dikenal terlebih dahulu sebagai seorang filosof. Ibnu Sina misalnya, yang dikenal sebagai bapak kedokteran Islam, sebelumnya ia adalah filosof. Khawarizmi, yang dikenal sebagai bapak matematika Islam, sebelumnya ia juga filosof. Sigmund Freud, yang bapak psikoanalisis, juga filosof. Adam Smith dan Karl Marx, yang disebut sebagai bapak ekonomi, juga keduanya adalah filosof. Minimal, filsafat mengajarkan kita bahwa ragu itu ada yang positif. Ragu itu seperti lubang di antara dua anak tangga. Ia jembatan yang baik, tapi bukan tempat tinggal yang baik. Dari satu keyakinan ke keyakinan yang lebih, kita harus melewati keraguan yang biasanya memantik pertanyaan, lalu menganalisa untuk mencari jawabannya, dan akhirnya kita sampai pada kebenaran yang lebih tinggi untuk kita yakini. Begitulah peradaban berkembang dengan filsafat.